Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal coba gali bagian akhir dari buku The Champion's Mind. Ada perspektif yang menarik banget nih di situ soal apa itu kemenangan sejati. Bukan cuma soal ya, tahu kan medali emas atau skor akhir gitu. Betul loh. Buku ini kayak ngajak kita mikir lebih lebih dalam gitu ya dari sekedar hasil luaran. Iya, jadi ayo kita bedah bareng nih. Maksudnya apa sih inti dari kemenangan Pamungkas kalau menurut buku ini? Yang kerasa banget bedanya itu fokusnya ya. Jadi sumber ini geser pandangan kita dari menang lawan orang lain jadi menang lawan diri sendiri. Ini gimana ya? Cara pandang yang kuat banget loh, apalagi di dunia yang kompetitif kayak sekarang. Penekanannya jadi bukan cuma apa yang dicapai, tapi lebih ke gimana cara nyapainnya. Terus siapa kita jadinya selama proses itu. Nah, itu dia pergeseran yang menarik banget. Kalau gitu, yuk kita coba gali konsep-konsep kuncinya dari epilog ini. Ada ide soal medali emas batin itu gimana tuh? Oh ya, medali emas batin ini idenya tuh juara sejati itu sebenarnya orang yang berhasil lewatin rintangan berat. Ya, buat maksimalin potensi diri. Nggak peduli deh, itu papan skor bilang apa atau peringkat berapa. Jadi, sumbernya ini ngutip John Wooden. Pelatih legendaris itu kan? Iya, betul. Dia definisikan sukses itu sebagai kedamaian pikiran. Kedamaian karena kita tahu kita udah usaha sebaik mungkin. Ada juga kutipan Gordie Howe, intinya mirip-mirip lah. Kepuasan itu datangnya dari sadar kalau kita udah kasih 100% usaha kita. Jadi, ya medali emas ini sifatnya internal banget, personal gitu. Oke. Jadi kemenangan sejati itu lebih kerasa damai ya, karena tahu udah pol-polan usahanya. Ngomongin usaha maksimal, ini nyambung banget nih sama fokus berikutnya. Iya, nyambung ke soal menaklukkan diri sendiri. Sumber ini ada kutip ajaran Buddha gitu, yang bunyinya, kurang lebih baik menaklukkan diri sendiri daripada menang 1000 pertempuran. Kalau udah naklukin diri sendiri, nah, kemenangan itu jadi milik kita. Kemenangan yang nggak bisa direbut orang lain ya. Persis, karena perangnya itu di dalam. Lawan ragu, lawan males, lawan godaan nyerah. Itu pertempuran yang sesungguhnya, yang hasilnya abadi gitu. Kemenangan internal yang abadi. Menarik. Terus, gimana buku ini ngerangkum semua pola pikir ini di bagian paling akhir? Di bagian akhir itu, ada semacam kayak ikrar gitu ya, ikrar kehormatan sang juara. Bukan cuma daftar sih, tapi lebih ke penegasan komitmen. Komitmen terus-menerus pada kekuatan fisik, kejernihan pikiran, determinasi, semangat juang. Terus juga nerima kerja keras sama rasa sakit itu sebagai, ya, investasi gitu. Belajar kalau kalah, nikmatin kalau menang, dan yang paling penting, Apa tuh? mulai lagi tiap hari. Jadi ini negasin kalau jadi juara dalam arti ini tuh gaya hidup, proses tanpa henti, bukan cuma tujuan sesaat aja. Wah, proses tanpa henti. Nah, ini dia nih. Bagian di mana obrolan kita jadi relevan banget buat banyak orang ya kan. Gimana caranya pola pikir juara ini yang fokus ke proses, ke penguasaan diri, medali batin tadi bisa kita pakai di luar lapangan gitu, di kehidupan sehari-hari. Iya, sumber ini memang kayak ngasih sinyal kalau ini relevan banget buat semua orang. Keterampilan kayak nentuin prioritas yang benar, fokus ke proses bukan cuma hasil akhir, terus belajar dari gagal tanpa jadi hancur, menghargai usaha keras, itu semua kan bisa banget kita bawa ke dunia kerja, ke studi, proyek-proyek pribadi, Bener juga. atau bahkan pas lagi hadapin tantangan personal gitu. Intinya sih, ini soal bangun mental yang tangguh dan nemuin kepuasan dalam perjuangannya itu sendiri. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, sumber yang kita bahas ini intinya nekenin kalau kemenangan tertinggi yang paling sejati itu ya soal penguasaan diri sama komitmen buat selalu kasih yang terbaik dari diri kita. Jadi lebih ke perjalanannya ya, perjalanan ngasah diri bukan cuma soal trofi di ujungnya. Tepat sekali. Dan ini berlaku buat Anda semua pendengar kami, pola pikir kayak gini itu bukan cuma buat atlet elit aja loh. Ini kerangka berpikir yang bisa bantu siapa aja bangun ketahanan diri, bantu nemuin makna dalam usaha, dan ya definisin ulang sukses versi kita sendiri, apapun bidang yang lagi Anda geluti. Dan ini tentunya ngundang satu refleksi penting ya.
Iya, ini pertanyaan penutup buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengacu dari obrolan kita barusan, dari sumber ini, apa sih arti kemenangan sejati buat Anda pribadi? Dan mungkin langkah nyata apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda mulai ambil hari ini buat ngejar versi kemenangan Anda itu. Nah, itu bahan renungan buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.